Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rifai, NPM 2003 021 033, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Manajemen Resiko. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan berikan contohnya. Baik, yaitu penyebab kredit bermasalah. Yang pertama yaitu kelemahan dalam analisa kredit. Kelemahan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisa kredit, kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima bank. Kemudian yang selanjutnya itu ada bank terlalu ekspansif. Bank terlalu mengejar target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisis yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Yang ketiga yaitu riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. Yang keempat yaitu asal ada agunan. Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. Kemudian yaitu relasi kredit yang tidak tepat waktu. Keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam yaitu plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nasabah tidak dapat menggunakan seluruh dananya secara produktif atau bahkan tergoda untuk membelanjakan dalam bentuk yang tidak produktif. Contohnya, Anda ingin membeli gedung dengan harga 500 juta untuk usaha melalui KPR dengan tenor selama 15 tahun. Jika uang muka yang diperlukan dalam pemberian gedung adalah 30%, berarti untuk DP yang harus diserahkan adalah Rp 150 juta. Jadi besar plafon kredit yang dikeluarkan bank adalah 350 juta. Apabila kredit yang diberikan kurang dari jumlah tersebut, maka akan menghambat dari usaha yang akan dijalankan karena tidak efektif. Karena tidak efektifnya usaha yang akan dilakukan. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Berikan contohnya. Resiko operasional adalah resiko yang timbul antara lain akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Komponen resiko yang pertama yaitu resiko kegagalan operasional atau resiko internal yang terdiri dari resiko yang bersumber dari sumber daya manusia, proses dan teknologi. Kedua, resiko strategi operasional atau resiko eksternal yang berasal dari faktor antara lain politik, pajak, regulasi, masyarakat, dan kompetisi. Contohnya seperti pembobolan terminal ATM, bahkan terakhir sampai dengan pengambilan box tempat penyimpanan uang. Pembayaran ganda terhadap suatu kiriman uang termasuk dengan model email address yang menyerupai. Kemudian ada kesalahan teller dalam memasukkan data. Kemudian soal yang ketiga yaitu bank perlu memahami konsep sebab, cause, kejadian, event, akibat, efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran dan analisis atau risiko-risiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, cause, kejadian, event, akibat, efek, dan berikan contohnya dari masing-masing konsep tersebut. Sebab atau cause, sesuai definisi risiko operasional, penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian atau event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Sebagai contoh, suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian atau sebab lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM. Kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem. ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya.
Event atau kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian, harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause, atau kategori kejadian yang paling dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Jenis kejadian sangat beraneka ragam, sebagai contoh, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contoh, kerugian karena kerusakan hardware. Dampak atau efek. Suatu event terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Dari contoh sebelumnya mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah, keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak. Nasabah memindahkan dana pada bank lain. Utilitas ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Yang keempat yaitu jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel ini menetapkan kategori kejadian event risiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ke-7 kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Baik, jawabannya yaitu bank perlu memetakan setiap event kejadian risiko operasional ke dalam 7 kategori tersebut yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu internal fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contoh, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua yaitu external fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contoh, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembiayaan klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contoh, kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat yaitu pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contoh, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima yaitu kerugian atau atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contoh, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan sistem dan kegagalan sistem. Contoh, kerugian karena kerusakan hardware, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contoh, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Soal yang kelima yaitu good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapannya yaitu perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi misi, saran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,
pemegang saham, pengendali dan kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai ke peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Penerapannya adalah penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan pengelolaan perusahaan. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Selanjutnya itu ada independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Selanjutnya yaitu ada kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah pemberian kesempatan pada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkungan kedudukan masing-masing. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik. Perilaku yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.